Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalau ngebahas soal teknologi di dunia, memang nggak pernah surut, apalagi tiap tahunnya pasti selalu muncul benda berbasis teknologi yang canggih banget. Nah, berikut ini ada beberapa teknologi gokil di kehidupan manusia. Untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar, pemerintah biasanya telah menggelontorkan sejumlah peraturan bagi setiap kendaraan yang melintas di jalan raya, mulai dari aturan ganjil genap sampai membangun jalan tol. Tapi sayangnya, kebijakan itu kurang efektif karena masih tetap saja menimbulkan kemacetan. Melihat permasalahan itu, bos produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, yakni Elon Musk, bersama anak perusahaannya The Boring Company, membuat gebrakan dengan membuat jalur bawah tanah. Jika kalian pikir jalur bawah tanah hanya diperuntukkan untuk kereta, kalian salah besar. Karena perusahaan ini membuat terowongan bawah tanah di mana mobil pribadi juga bisa melintasinya, layaknya jalan tol. Tapi untuk melintasi terowongan di bawah tanah ini, mobil harus dimodifikasi terlebih dahulu dengan alat bantu berupa roda kecil yang dipasang di samping roda mobil. Kegunaan roda mobil ini mirip seperti aksesoris roller pada mainan Tamiya, yakni demi menjaga bodi mobil tetap mengikuti alur terowongan saat melintas. Jadi tetap aman mengikuti jalur yang sudah ada. Saat mobil berada di terowongan, kecepatannya bisa dimaksimalkan mencapai 240 km per jam. Uniknya lagi, terowongan bawah tanah ini bisa diakses dari permukaan jalan dengan menerapkan sistem khusus yang bisa menurunkan maupun menaikkan mobil menuju atau keluar dari landasan terowongan. Ya, semacam lift mobil gitu guys. Dan untuk kabar terbarunya, pembangunan The Boring Company Tunnel sudah mencapai Las Vegas loh guys. Dan yang lebih menariknya adalah perkataan sang maestro Elon Musk di Twitter bahwa semuanya sudah bisa dioperasikan di 2020 ini. Oh ya, meski belum benar-benar rampung guys, namun dilihat dari video uji coba, sepertinya terowongan ini benar-benar bisa menjadi transportasi masa depan ya. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat, sepertinya setiap permasalahan yang dihadapi manusia memang bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Salah satunya soal tempat tinggal. Karena mahalnya harga tanah setiap tahunnya, belum lagi lama dan mahalnya biaya untuk membangun sebuah rumah, memang membuat sejumlah warga takut untuk membeli maupun membangun rumah sendiri. Namun sepertinya saat ini kalian nggak perlu khawatir, karena sudah hadir rumah portable atau juga bisa disebut rumah lipat. Ini bukan hoax loh, tapi memang benar-benar ada kok. Rumah lipat ini bisa langsung berdiri kokoh tanpa menunggu lama-lama atau membutuhkan alat berat untuk pembangunannya. Tahu nggak butuh berapa lama rumah lipat ini didirikan? Yakni sekitar 5-10 menit aja loh guys. Gak cuma waktunya yang terbilang efisien, rumah lipat ini tentunya juga bisa dipindah-pindah lokasi sesuai kemauan kita. Di tanah kosong, hayo. Di pinggir sungai juga ayo. Asal jangan di atas gunung aja ya, kan susah bawanya bro. Negara Cina pun sudah mengaplikasikan rumah seperti ini untuk warganya, yang sekilas terlihat seperti kotak kontainer. Dan rencananya, Inggris juga akan memiliki rumah berkonsep lipat. Namun bedanya, rumah ini memiliki bentuk yang terkesan kompleks dan bisa diangkut dengan truk. Yang kita tahu, transportasi udara hanya memiliki bentuk yang terbilang monoton, tapi beda dengan pesawat sekaligus helikopter V22 Osprey ini. Jangan kaget, baling-baling pesawat ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Menghadap ke atas bisa, atau menghadap ke depan juga nggak masalah. Pesawat ini bisa tinggal landas secara vertikal ketika mode helikopter diterapkan, dan juga bisa tinggal landas menggunakan landasan pendek saat mode pesawat terbang.
Sekilas, pesawat ini hanya dikhususkan untuk kebutuhan militer aja. Ya maklum sih, karena ini termasuk pesawat tempur. Namun sebenarnya pesawat sekaligus helikopter ini juga diperuntukkan sebagai kendaraan angkutan loh. Ya mungkin digunakannya saat waktu tertentu aja. Wah, keren juga ya kalau Indonesia punya beginian. Oh ya, kabarnya nih, Indonesia sudah memesan pesawat jenis ini ke Amerika Serikat loh. Dilansir kompas.com, rencananya ada 8 pesawat yang akan dibeli. Selain sejumlah perangkat lainnya dengan biaya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 28,9 triliun. Yang kita tahu, kendaraan bermotor hanya bisa melaju di jalanan aspal aja. Tapi sepertinya kendaraan masa depan semakin di depan mata guys. Karena dunia sudah dihebohkan dengan kehadiran motor terbang Havershaft Scorpion 3. Sekilas, Havershaft ini terlihat seperti drone. Wajar aja karena motor terbang ini diproduksi oleh salah satu perusahaan drone terbesar asal Rusia yang berbasis di Amerika Serikat. Kecanggihan motor terbang ini diklaim bisa menjadi salah satu solusi untuk terlepas dari padatnya lalu lintas di jalan raya. Havershaft Scorpion 3 disebut mampu menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam dan tetap berada di udara sekitar 40 menit dengan menggunakan mode drone. Kehebatan motor ini tak lain berkat jantung pacu yang dibenamkan, baterai hybrid ENR yang mampu menyimpan daya berkapasitas 12,3 kWh. Dan meski memiliki bobot total mencapai 114 kg, Havershaft mampu melayang dengan jarak 16 meter dari atas tanah, meski terdapat satu orang pengendara dewasa di atasnya. Hal ini dikarenakan Havershaft ini dibekali masing-masing motor pada setiap baling-baling yang memiliki daya 33 kW. Mau punya motor terbang kayak gini guys? Sayangnya kalian harus merogoh kocek sebesar 2,2 miliar rupiah. Kalian tahu kan, nggak semua orang bisa mengendarai kendaraan, nggak terkecuali mobil. Namun ternyata perusahaan Google punya ambisi ingin menaklukkan dunia otomotif juga. Bahkan Google mengeluarkan produk bernama Google Self-Driving Cars. Mendengar dari namanya aja, mungkin kalian bisa menebak kalau mobil ini memang menerapkan teknologi di mana mobil ini bisa melaju sendiri tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Dengan menerapkan kecerdasan buatan atau AI, mobil dibekali dengan sejumlah kamera beresolusi tinggi, beragam sensor, dan mobil ini juga mengimplementasikan sebuah sistem canggih bernama LiDAR, atau teknologi sensor yang dapat mengukur jarak. Nantinya, semua kecanggihan teknologi yang terpasang pada mobil ini digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari big data dan selanjutnya diproses oleh komputer yang tertanam di dalam mobil ini untuk menentukan tiap langkah berkendara, tentunya tanpa dikendalikan oleh para pengendara. Dengan kehadiran Google Self-Driving Cars, dimaksudkan bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu mengendarai mobil sendiri, namun tetap ingin berkendara dengan mobil pribadinya. Ada yang berminat gak? I love this! Teknologi benar-benar makin canggih ya guys. Ada sebuah robot bernama SmartBird yang bisa terbang layaknya burung beneran. Robot yang terinspirasi dari burung camar ini gak cuma bisa bergerak ke atas ke bawah, tapi juga berputar-putar pada sudut tertentu. Wah, kalau diterbangi di langit siapa sangka ya kalau itu robot? Orang Jepang memang paling giat ya guys dalam mengembangkan robot humanoid. Kali ini ada robot HRP4C atau biasa dipanggil Meme yang bisa menari dan bernyanyi seperti manusia. Meme dilengkapi dengan synthesizer vokal Vocaloid sehingga suaranya terdengar sangat alami, layaknya wanita Jepang. Keren kan guys? Robot yang diciptakan oleh Hanson Robotics ini benar-benar punya wajah yang mirip sama manusia banget nih guys. Tapi robot bernama Sophia ini punya penampilan yang unik, yaitu kepalanya yang botak. A few bumps and scratches from learning to walk with my new legs.
I just can't wait to explore the world on my... Hal itu sengaja dibuat supaya penyewa robot Sophia bisa mendandani robot ini sesuai keinginan mereka. Kerennya lagi Sophia ini bisa menampilkan lebih dari 50 ekspresi wajah loh guys. Jadi berasa ngobrol sama manusia dong ya. Peneliti dari Purdue University mencoba merakit robot terbang kecil yang dapat berperilaku seperti hummingbird atau burung kolibri. Robot burung ini bisa tahu gimana caranya bergerak layaknya gerak burung kolibri. Burung kolibri menjadi model pengembangan robot ini karena punya keunggulan dapat melayang di udara secara stasioner seperti lebah. Nah, kalau dikombinasikan dengan drone nantinya, ia bisa melintasi celah sempit pada bangunan atau struktur lain.